Halo Halo, guys, hari ini kita The Camper. Kami anak anak muda muda pembawa pembawa perubahan. perubahan. Kita bersama aku Alvin. Aku Tasya. Kita mau ngebawain satu podcast lagi nih, tapi kayak Kenapa nih, Vin? nggak jadi dah. Gua udah bad mood dah. Dia apaan sih? Aduh, gak enak banget. Kenapa emangnya? Nggak jadi males ah. Ya, ini udah opening loh, Vin. Masa nggak jadi? Udah setupnya udah keren begini, masa nggak jadi sih, Vin? Ini juga udah setupnya udah keren nih. Ya. Ya udah, kita hari ini mau bahas tentang apa yang tadi gue bilang, yaitu tentang bad mood. Oh, oke. Sebenarnya kenapa gue bikin topik ini karena Lagi bad mood. pernah ngerasa bad mood gitu. Okay. Kayak terus juga akhir-akhir ini juga kayak nggak tahu ngerasa di sekitar gue juga orang apa bad mood juga gitu. Nah, dari lu sendiri, kalau kita bad mood kan kita pasti kayak perasaan dan tindakan kita berubah kan ya. Biasa lu kayak gimana sih? Kalau gue bad mood ya, ya itu sih motivasi buat ngelakuin sesuatu jadi menurun ya. Misalkan tadi ya kita kayak udah, oh gue harus gini nih, harus kayak gini. Tahu sebenarnya kita misalkan ngelakuin tugas terus atau enggak kita lagi ada kegiatan apa, ya kita sebenarnya tahu gitu diri kita harusnya fun, kita bawa enjoy kayak gitu. Cuman waktu lagi bad mood nih karena suatu hal atau enggak karena ada faktor yang bikin kita bad mood, itu pasti kan kita jadi kayak males tadi kayak lu tadi pertama contohnya males, terus jadi kayak aduh nggak ada dorongan atau nggak ada motivasi buat ngelakuin ini di enjoyin gitu. Terus abis itu kalau misalkan bad mood ya jadi asal sih ngerjain apa-apa. Itu yang sering banget gue alamin ya kalau misalkan lagi nugas atau apa gitu. I see. Aku bad mood lah, nggak ditanyain balik. Oh gitu, ini isinya nggak kelar ini. Kalau kayak gini ya oke, gue tanyain balik ya. Kalau sendiri gimana, Vin, kalau misalkan bad mood? Gua biasa orangnya cukup bawel. Walaupun ya nggak bawel banget gitu, tapi kalau gue bad mood itu gue pasti bakal kayak apalagi kalau sama yang nggak gitu deket banget itu gue kadang bisa ngejauh. Terus juga kayak ada kadang tuh kalau orang ngajak ngomong tuh kayak ya jawabnya lebih singkat kayak nggak gitu nggak gitu mood untuk ngomong lah bisa dibilang gitu. Terus juga kayak kalau lagi bad mood tuh biasa tuh pikiran berkecamuk tuh kayak banyak negative thinking. Tapi kadang tuh gimana ya, kadang tuh kalau lagi bad mood banyak negative thinking gitu kan, tapi di satu sisi juga kayak maksudnya ada Roh Kudus yang ingetin itu, jadi wah pusing banget kalau itu udah bad mood gitu kan. Tapi overall itu yang perubahan yang paling kelihatan tuh gue lebih orangnya lebih jarang bercanda. Iya sih bener banget. Dan juga lebih diam. Nah, oh iya, gue juga pengen nambahin nih. Gue jadi keinget gitu, kan lu nunjukin ciri-ciri ketika lu bad mood kan. Gue juga jadi inget waktu gue bad mood tuh temen gue bilang muka gue tuh serem banget, kayak orang mau nonjok, mau ngebunuh orang gitu. Dan gue nggak sadar kalau gue sendiri yang kayak gitu kan. Gue kan ya mana mungkin lagi bad mood terus gue ngaca gitu kan. Jadi gue nggak tahu seberapa jujur muka gue terhadap, maksudnya kayak perasaan kita kan pasti kan nunjukin juga lewat mimik muka gitu kan. Nah kata teman-teman gue sih kayak gitu ya. Lu pernah ngeliat kayak gitu nggak dari Wah. Jadi udah kelihatan ya kalau misalkan orang lagi bad mood pasti ada vibes-nya gitu, ada kelihatan entah dari muka, dari tadi cara ngomongnya nggak responsif segala macam, itu pasti orang bisa ngeliat nih, oh nih orang kayaknya lagi nggak baik-baik aja, kayak gitu kan. Nah, bahkan kalau lu tadi bilang mukanya kayak pengen bunuh orang, kalau gue kayak mukanya kosong gitu. Kalau orang bilang kayak lu kecapean gitu, kok muka lu kosong sih gitu. Padahal sebenarnya lagi bad mood aja. Tapi kalau gitu ada yang gue mau nanyain, kenapa sih kita bisa bad mood? Biasa lu kenapa bisa bad mood gitu? Kenapa berarti nanyain faktornya ya, alasannya ya? Sebenarnya banyak sih teman-teman. Pertama karena kita manusia. Kita tuh punya emosi gitu. Maksudnya emosi gak selalu yang kayak marah atau apa, senang pun juga emosi gitu kan. Nah dan dulu kan gue lumayan sering atau tertarik gitu ya sama hal-hal psikologi gitu-gitu kan. Jadi kayak emang sebenarnya manusia tuh
normal gitu punya berbagai macam perasaan, emosi yang kadang sebenarnya tergantung kitanya cara kita manage itu atau ngontrol itu. Nah tapi kan pasti ada batasan, orang kan beda-beda kan. Ada orang yang mungkin diisengin, dikelitikin sampai nangis gitu biasa aja. Tapi kayak enggak ada sih. Kayaknya semua orang yang dikelitikin sampai nangis pasti kesel gitu kan. Atau enggak kayak ada orang yang kayak cuman didiemin aja. Ada orang yang cuman dicuekin doang nih. Iya, Terus kayak udah langsung bete gitu. Aduh, itu agak susah sih untuk dihadapkan gitu, dihadapin sama kalau punya temen yang kayak gitu. Terus ada juga yang pokoknya macam-macam deh, kalau misalkan dia nggak sesuai sama apa yang dia pengen juga gampang bad mood ya, ada juga gitu, nggak keinginannya nggak dipenuhi. Nah kalau gue sendiri sebenarnya tergantung sih kondisinya kayak gimana. Waktu itu pernah bete itu gara-gara gue udah nyampain nih pendapat gue kayak gini-gini. Bukannya lu harus nerima pendapat gue atau enggak lu harus setuju sama gue, tapi seenggaknya lu dengerin kayak gitu. Nah itu gue pernah nih bete gara-gara gue ngerasa gue udah nyampain apa yang gue pikirin, apa yang gue rasain, tapi orang itu ternyata tidak merespon sesuai yang gue harapin. Nah itu bisa jadi sumber kebetean gue gitu. Itu salah satu contohnya aja sih. I see. Kalau gue tuh biasa karena kadang tuh kondisi gitu, kayak kondisi misalkan lagi orang-orang sih tepatnya, kayak orang di sekitar, kayak tim terutama gitu, kayak nggak kerja, terus nggak peka gitu kan, kayak kita udah kerja bisa mungkin kayak nggak peka, nggak minta tolong gitu, maksudnya kayak ada apa yang bisa gue bantuin nggak gitu kan. Wah itu kadang ada bete sih. Terus gue juga kadang tuh karena negative thinking itu tadi gitu, kayak karena itu negative thinking terus-terusan gitu, jadi banyak lah kayak berpengaruh ke emosi gue juga gitu. Tapi pernah gak sih lu bad mood tanpa alasan, tiba-tiba kayak duh gue kayak gak mood aja gitu? Pernah kan? Atau enggak mungkin tanpa alasan banget sih sebenarnya, gue udah lupa ya, cuman mungkin karena buat hal-hal kecil juga bisa loh. Kayak contohnya kita habis kelas nih, abis adem gitu di dalam kelas itu, terus keluar panas aja. Kadang ada juga orang yang gampang bad mood, kepancing kayak aduh panas banget sih. Atau enggak kayak misalkan gerimis dikit, ya gerimis kayak gitu-gitu. Itu mungkin sebenarnya sebanyak itu sih alasan buat bisa bikin mancing bad moodnya seseorang tuh banyak, dan tanpa alasan pun juga bisa jadi salah satu alasan. Gimana sih? Tanpa alasan jadi salah satu faktor penyebab. Enggak, tanpa alasan tuh bisa dipakai orang buat jadi alasan. Gimana tuh? Kayak ya tadi yang lu bilang, kayak misalkan gue bete aja nih tapi nggak tahu alasannya apa. Nah sebenarnya menurut gue bukan karena nggak ada alasan sih, sebenarnya pasti ada faktornya, cuman emang dia tuh lagi nggak bener-bener tahu apa yang dialamin gitu loh. Kalau gue lebih mikirnya kayak gitu sih. Kalau gue lebih mikirnya gitu, kalau misalkan lu ditanya nih kenapa lu bete, nggak tahu, bete aja gitu. Nah sebenarnya tuh bukan karena nggak ada faktornya, nggak ada alasannya, cuman karena lu emang lagi nggak tahu aja gitu. Kayak dan lu nggak lagi mau cari tahu kenapa sih gue bete. Kan sebenarnya harusnya kita ketika kita lagi ngalamin suatu hal atau lagi ada di emosi apa gitu, itu pasti kita nyari tahu kan, kenapa gue kayak gini, kenapa bisa kayak gini. Nah itu sih kalau yang gue tiba-tiba kepikiran karena lu nanyain bete tanpa alasan, bad mood. Bener sih, kadang kayak bahkan orang juga mungkin kayak gue tadi negative thinking banyak gitu kan, tapi dari itu kita nggak tahu faktor mana tuh, mana faktor utama yang bikin kita bikin bad mood. Mungkin saking banyaknya kali juga ya. Kepikiran, overthinking kita juga. Nah, jadi kita kayak mau jawab pun juga mungkin yang mana yang bikin gue bad mood ya. Mungkin semua bahkan gitu kan. Mungkin itu juga, bener juga. Menarik. Iya, bisa. Tapi biasa lu kalau lagi bad mood gitu gimana sih cara lu nenangin diri? Atau mungkin ada temen-temen lu atau keluarga lu atau mungkin doi yang kalau lagi bad mood ini lu gitu, kayak ada cara-caranya gitu? Cara buat orang lain dulu atau buat gue dulu sendiri nih? Bebas. Kalau buat gue sendiri kali ya. Enggak deh, buat orang lain dulu deh. Orang lain sebenarnya tergantung sih. Kita pasti kan kenal orang terdekat kita ya. Ada orang yang misalkan gue punya temen nih, gue main bertiga. Ada satu teman gue yang dia kalau misalnya lagi bad mood lebih mending dibiarin aja gitu. Kayak ntar dia baik sendiri kok. Dia lagi butuh waktu sendiri aja. Nah tapi ada satu orang yang justru lebih suka kalau ditanyain, dipeduliin, kayak lu kenapa kayak gitu. Dan dia sendiri ngomong ke gue, iya gue tipikal orang kayak gitu. Jadi kayak oke, gue paham. Jadi emang setiap orang tuh treatnya beda-beda gitu, cara memperlakukannya. Terus kalau buat gue sendiri itu sebenarnya tergantung juga sih. Kadang ada
beberapa kondisi yang memaksa gue sebenernya gue lagi bad mood tapi gue nggak boleh nunjukin itu, dan akhirnya ya udah gue keep sendiri aja dan akhirnya selesai juga gitu tanpa gue sadar. Oh ternyata udah nggak bete nih, udah kayak selesai aja gitu, ada masa abisnya gitu loh, kayak tiba-tiba udah moodnya udah baik lagi, udah ngobrol lagi segala macam. Itu biasanya dengan cara gue nge-recharge diri gue sendiri dulu sih, kayak mungkin kayak lu tadi ya, ngejauhin diri dulu dari lingkungan, kayak ambil waktu tenang. Karena sebenernya gue sadar sih ketika gue lagi bad mood itu tuh biasanya vibes kita juga negatif kan. Nah orang-orang sekitar kita tuh ada yang nangkep itu dan takutnya jadi negatif juga gitu. Makanya mendingan kita ngejauh dulu daripada kita juga ngeluarin kata-kata yang negatif, terus perlakuan yang kayak kasar atau segala macam. Jadi mendingan kita ngejauh dulu. Terus mungkin kalau misalkan lagi kayak yang nggak tahu sih, ini kayaknya mungkin karena ada faktor gue kayak nenek-nenek ya. Itu gue suka nyeduh teh. nggak tahu Vin, kayak minum teh anget manis tuh kayak salah satu apa ya yang gue lakuin, dan itu tuh lumayan ternyata ngebalikin mood gue loh. Tapi kalau nggak salah denger, teh itu emang ada zat penenang. Iya benar-benar emang ada zat penenangnya. Iya, I see. Makanya itu kayak cara yang mungkin bisa dicontoh orang-orang lain juga gitu kan. Maksudnya ya gampang ya, tinggal nyeduh teh terus minum teh anget gitu. I see. Kalau lu sendiri gimana, Vin? Wah, gua kayak cara yang paling ampuh itu tidur ya. Oke, tidur. Kayak biasa tuh kalau udah bad mood terus tidur, bangun tuh kayak udah kayak beda lagi gitu, moodnya kayak wah udah lebih refresh lah gitu. Nah tapi kalau teman-teman gue ada yang kayak tadi, yang kayak ditanya-tanyain lu kenapa, dicari-cariin gitu kan. Ada juga yang kayak bener yang tadi, dijauhin dulu, dia jauh-jauh sendiri, ya udah ntar dia juga bakal balik sendiri. Ada lagi yang mesti dibeliin makan. Oke. Biasa tuh temen gua kayak dia abis kerja keras gitu kan di kelompok gitu, terus juga kayak udah bad mood gitu. Kayak temen-temen gua kan juga ada yang nggak kerja juga. Biasa kita kasihin ini, kita beliin makanan, udah moodnya balik lagi. Iya. Tapi bener sih, setiap orang punya cara yang masing-masing, dan mungkin it's a good idea gitu kalau kita pernah ngelihat, nggak mungkin teman kita yang pernah ngelihat kita bad mood, kita kasih tahu ke mereka gitu, gue tuh kalau bad mood maunya gini loh gitu, gue butuhnya ini gitu. Kadang tuh mungkin kelihatannya kayak apa sih, kayak lu jalan-jalan caper ya, bad moodnya apa segala gitu, tapi satu sisi enggak gitu. Maksudnya itu komunikasi itu penting banget gitu kan. Kayak kalau kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin di saat teman kita lagi bad mood, itu kadang pusing juga loh. Kita pengen rekonsiliasi lah gitu sama teman kita gitu kan. Cuma satu sisi ini harus ngapain gitu kayak. Makanya untuk ini apa, untuk kayak kasih tahu kalau gue lagi bad mood tuh harusnya kayak gini gitu, itu juga penting. Dan apalagi kalau lagi dalam hubungan atau mungkin di dalam keluarga gitu, itu juga penting gitu. Jadi teman-teman, kalau kalian lagi bad mood, ya kita nggak nyalahin kalian, itu manusiawi, benar. Kita bahkan juga pernah bad mood itu, tapi please let orang-orang terdekat kalian tahu gitu. Biarkan mereka tahu apa sih tanda-tandanya dan apa sih caranya gitu, biar kalian bisa bagus lagi vibe-nya gitu. Dan jangan sampai bad mood kalian tuh terus-terusan gitu kan, berkepanjangan, bikin kalian nggak pengen ngapa-ngapain, yang kayak ya sebenarnya ya ada juga gitu orang yang kayak mungkin awalnya cuma bete gara-gara satu hal yang terlihat sepele, cuman karena nggak diselesain dan dia nggak mau nyesain juga gitu, akhirnya jadi merembet kemana-mana dan mempengaruhi banyak orang juga gitu. Bener, ntar juga dampaknya nggak baik juga teman-teman. So jadi bad mood itu gak salah, tapi kalian juga harus tahu waktu dan kondisi juga. Oke, mungkin itu aja dari kita tentang bad mood. Kalau kalian mungkin ada pengalaman tentang bad mood kalian, atau mungkin yang kalian kayak lucu-lucu, teman kalian kalau bad mood tuh kayak gini, atau mungkin teman kalian tuh kalau bad mood kayak perlu nih dikasih apa gitu, mungkin kalian juga boleh taruh di komentar, boleh sharing ke orang-orang teman-teman kita juga. Dan kalau kalian ngerasa terberkati, kalian juga bisa like dan juga subscribe ya untuk konten selanjutnya.
Oke, mungkin itu aja konten kita hari ini teman-teman. So, see you next time. Bye-bye. Dadah.